Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 241187172. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan eh, perencanaan dinding geser. Sebelumnya, saya mohon maaf untuk presentasi kali ini tidak open cam dikarenakan kamera laptopnya lagi ada gangguan. Bab 1, kriteria desain. Dengan fungsi gedung yang direncanakan ini adalah hotel dengan jumlah lantai 3, tinggi lantainya ini 4,5 meter, berlokasi di Bandung, dengan sistem struktur rangka pemikul momen khusus. Material struktur menggunakan struktur beton bertulang, jenis atap beton, jenis tanahnya tanah lunak atau SD. Berikut adalah denah arsitektur lantai 1 sampai lantai 3. Untuk materialnya, beton menggunakan FC Prime 24,9 MPa atau K300. Untuk modulis elastisnya 4.700 akar FC Prime. Berat jenis beton 24.000 kg per meter kubik. Sedangkan untuk baja menggunakan FY-nya sebesar 420 MPa. Berat jenis baja 7,850 kg per meter 3. Untuk elastisitas baja 200.000 MPa. Pembebanan pada gedung ini saya mengacu kepada peraturan SNI 1727/2020 untuk beban gravitasi. Sedangkan untuk beban gempa menggunakan peraturan SNI 1726/2019. Beban gravitasi yang terdiri dari beban mati tambahan, dan beban hidup. Untuk kombinasi pembebanan struktur atas ini sesuai dengan SNI 1727/2019. SNI 1726/2019. Sehingga didapatkanlah kombinasi pembebanan struktur atas seperti pada tabel ini. Selanjutnya preliminary design dan permodelan. Preliminary design ini meliputi dari balok, kolom, dan plat lantai. Untuk balok ini mengacu kepada peraturan SNI 2847/2019 sehingga didapatkan dimensi untuk balok saya menggunakan ukuran 300 mm x 300 mm. Sedangkan untuk desain kolom saya menggunakan dimensinya 450 x 450. Untuk desain plat lantai menggunakan tebal plat lantai 120 mm. Permodelan struktur ini dibuat dengan menggunakan software ETABS 2018 dengan gambar seperti gambar di bawah ini. Untuk ini merupakan denah lantai 1 sampai lantai 3, tampak samping arah Y, tampak samping arah X, dan permodelan 3D. Dalam ETABS ini juga saya program ETABS ini akan menganalisis strukturnya. Sebelum menganalisis, menginputkan beban hidup pada plat lantai 1 sampai lantai 3, beban SDL lantai 1 sampai lantai 3, kemudian beban SDL pada balok. Selanjutnya, analisis, di mana dari hasil analisis ETABS didapatkan PU-nya sebesar 98,84 kN, sedangkan momen lentur terfaktor akibat beban lateral gempa dan gaya aksial terfaktor sebesar MU 62,69 PU 2,16.
Selanjutnya menentukan kebutuhan baja tulangan vertikal dan horizontal minimum. Asumsi pertama menggunakan yang pertama kebutuhan lapis tulangan, di mana karena 1/6A akar Fc prime-nya lebih kecil sehingga diperlukan 2 lapis tulangan. Selanjutnya perhitungan kebutuhan baja tulangan vertikal dan horizontal. Didapatlah sebesar 2 diameter 16 dengan jarak 300 mm. Selanjutnya, menentukan baja tulangan diperlukan untuk menahan geser. Asumsi baja tulangan yang digunakan 2D 16 300 mm. Karena rasio N lebih besar daripada rho minimum sehingga jumlah tulangan tersebut memenuhi. Kemudian kuat geser nominalnya sebesar 6352,63 kN. Kuat geser yang diperlukan 4364,478 kN. Di mana Pn-nya lebih besar daripada faktor Pn. Dinding cukup kuat untuk menahan geser. Kuat geser momen maksimumnya sebesar 10,34 kN. Selanjutnya perencanaan dinding terhadap kombinasi gaya aksial dan gentur. Pertama, menentukan apakah spesies boundary element atau komponen batas khusus diperlukan. Dengan rumus seperti ini, kemudian dicek, didapatlah hasilnya. Jadi, berdasarkan perhitungan tegangan dibutuhkan komponen batas khusus pada dinding struktur, berdasarkan perpindahan, berdasarkan hasil analisis struktur yang telah dilakukan akibat beban gempa rencana yang telah direduksi, oleh karena itu, simpangan U 0,7 dikali R dikali simpangan S. Dan didapatlah sama dengan 350. Kemudian, berdasarkan SNI beton, spesi boundary element setidaknya harus dibuat sepanjang tidak kurang dari C dikurangi 0,1 LW atau C/2 dari serat tekan terluar. Jadi didapatkan untuk panjang spesial boundary elemennya ditetapkan sebesar 950 mm dari serat tekan terluar. Selanjutnya menentukan tulangan longitudinal dan transversal yang diperlukan di daerah spesies boundary element. Dan didapat hasil tulangannya ini sebesar diameter 13 dengan spasi 110. Kemudian tulangan confinement pada badan penempang dinding geser sebagai trial awal gunakan diameter 13. Tidak perlu lebih kecil. Kemudian untuk tulangan confinement pada arah sejajar dinding, gunakan tulangan diameter 13 dengan spasi 200 mm. Bila disediakan 2 kaki tulangan diameter 13, maka ASH jadi 4 kaki diameter 13 dengan spasi 200 mm dapat digunakan. Tulangan transversal di daerah spesial boundary element harus lebih panjangnya sepanjang LW sama dengan 3,6 mm. Ambil yang terbesar yaitu 8 meter. Dan berikut adalah sketsa dari hasil perhitungan di atas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.